Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas atau mempresentasikan mengenai organisasi dan mekanisme kerja bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, pertama-tama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok anggota kami, yaitu yang pertama ada rekan saya Afifah Nur, dan yang kedua ada Asna Rizky, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Yusti Pristisa. Nah, jadi yang pertama saya terlebih dahulu yang membahas yaitu mengenai pengorganisasian bimbingan dan konseling. Apa sih pengorganisasian dan bimbingan konseling itu? Nah, jadi itu pengorganisasian bimbingan dan konseling itu adalah bentuk kegiatan yang mengatur cara kerja, prosedur kerja, dan pola kerja atau mekanisme kerja kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi di sini itu upaya yang melibatkan orang-orang ke dalam organisasi bimbingan dan konseling di sekolah dan mengupayakan melakukan pembagian kerja di antara anggota organisasi bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, jadi untuk mencapai tujuan yang optimal dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu, maka diperlukan suatu organisasi yang baik. Nah, jadi konselor itu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu dalam pengorganisasian. Yang pertama itu semua personil sekolah harus dihimpun dalam suatu wadah sehingga terwujud dalam kesatuan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Dan yang kedua itu melakukan persamaan persepsi dalam melakukan layanan meliputi mekanisme kerja, pola kerja, dan prosedur kerja. Dan yang ketiga itu adanya perincian yang jelas tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Nah, jadi pembagian tugas itu masing-masing personil sekolah atau madrasah itu dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling itu diantaranya yang pertama yaitu ada kepala sekolah atau kepala madrasah. Nah, jadi di sini tuh tugasnya tuh sebagai penanggung jawab kegiatan pendidikan di sekolah atau madrasah secara menyeluruh, khususnya pada bimbingan dan konseling. Terutamanya itu tugasnya itu ada mengorganisasikan atau mengordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan di sekolah. Dan yang kedua itu ada koordinator konselor atau guru BK. Nah, jadi tugasnya itu di sini tuh yang pertama itu membuat usulan kepada kepala sekolah penuhinya tenaga, sarana, dan prasarana, dan juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah dan mengoordinasikan para konselor atau guru BK. Nah, terus yang ketiga itu ada konselor atau guru BK. Nah, jadi tugasnya itu adalah merencanakan program bimbingan. Dah yang kelima itu ada guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran ini tugasnya itu adalah mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan atau program perbaikan dan pengayaan, dan mengalihkan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing. Dan yang keenam itu ada wali kelas. Nah, jadi tuh wali kelas itu sebagai mitra kerja konselor dan juga memiliki tugas-tugas, yaitu yang pertama itu adalah membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Asna Rizky. Oke, selanjutnya kita masuk pada implementasi tugas guru dalam layanan bimbingan konseling. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam pendidikan guru memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang sangat penting, guru memiliki kewajiban untuk membentuk kepribadian peserta didik sesuai dengan moral yang tertuang dalam Pancasila. Sehingga peranan guru dalam layanan bimbingan konseling dapat disebutkan bahwa yang pertama, guru sebagai informatori atau guru sebagai sumber informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru sebagai fasilitator. Nah, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar siswa, namun pada guru layanan bimbingan konseling ini lebih ditekankan guru sebagai fasilitator dalam permasalahan siswa.
baik di sekolah maupun di rumah yang nantinya akan disampaikan oleh guru sehingga guru dapat memberikan suatu solusi. Nah, kemudian yang ketiga, guru sebagai mediator. Mediator ini guru sebagai penengah dalam kegiatan siswa atau permasalahan siswa, misalnya menengahi atau memberikan jalan keluar pada permasalahan siswa dalam suatu kegiatan apapun. Kemudian yang keempat, guru sebagai kolaborator. Nah, guru sebagai kolaborator ini baik guru kelas maupun guru bimbingan konseling itu memiliki peran sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, sehingga guru dapat dikatakan sebagai kolaborator. Misalnya konselor di sekolah ini dalam penyelenggaraan berbagai jenis layanan orientasi informasi. Yang akan menjelaskan mengenai mekanisme kerja bimbingan konseling di sekolah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, pelayanan bimbingan konseling ini merupakan rencana kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. Jadi program ini itu menjadi program semesteran yang akan dilaksanakan pada setiap semesternya. Nah, kemudian dalam pelayanan bimbingan konseling ini terdapat hak panggil terhadap siswa. Jadi BK atau kinerja anggota dari BK itu berhak untuk memanggil siswa yang mendapatkan masalah. Nah, dalam panggilan siswa tersebut itu pihak BK tidak akan merugikan jam pelajaran. Jadi pada saat guru BK itu memanggil siswa itu tidak dalam kondisi sedang melaksanakan pembelajaran, jadi tidak akan merugikan bagi siswa. Kemudian alur dari mekanisme kerja bimbingan konseling di sekolah itu, langkah yang pertama memahami atau menemukan permasalahan kasus yang ada pada individu siswa, itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan sifatnya itu akademis maupun non akademis. Nah, jika ditemukan permasalahan tersebut, maka pihak BK wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut. Dan di sini guru BK tidak sendiri. Guru BK meminta bantuan kepada wali kelas selaku pengampu kelas yang lebih memahami atau lebih mengetahui karakter dari siswa tersebut. Jadi pihak BK itu meminta bantuan kepada wali kelas. Kemudian alur dari kinerja pelayanan bimbingan konseling ini itu bersifat fleksibel, yaitu menyesuaikan dari kondisi yang ada di sekolah. Dan di sini terdapat pola pelayanan yang terdiri dari berbagai bidang. Yang pertama diantaranya pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dalam pelayanan bimbingan konseling ini dibedakan menjadi 4 jenis kegiatan. Yang pertama yaitu pelayanan di dalam ruangan. Nah, pelayanan di dalam ruangan ini sifatnya layanan individu. Layanan individu ini untuk konseling individu maupun layanan konseling spiritual. Yang lebih jelasnya itu pihak BK itu menemui orang tua siswa ataupun wali kelas yang bersangkutan atau yang mempunyai masalah tersebut, dan kemudian diselesaikan di dalam ruangan, di dalam kelas. Nah, pelayanan di dalam kelas ini caranya yaitu dengan memberikan materi layanan bimbingan konseling yang disertai silabi pelayanan bimbingan, layanan, dan konseling. Jadi dengan cara guru itu menjelaskan mengenai bimbingan konseling. Maksudnya bimbingan konseling itu layanan jika siswa terdapat masalah, maka guru memberikan solusi seperti ini. Nah, itu bisa diselesaikan di dalam kelas. Kemudian jenis pelayanan yang ketiga yaitu pelayanan di luar sekolah. Nah, pelayanan di luar sekolah ini sifatnya kegiatan-kegiatan yang mendukung, seperti halnya itu melaksanakan kunjungan ke rumah-rumah atau ahli tangan kasus. Nah, hal ini itu biasanya dialami pada siswa yang mengalami sedikit trauma atau memiliki masalah yang tidak diselesaikan, tetapi siswa tersebut hanya memendam, kemudian tidak berani untuk mengungkapkannya. Nah, itu bimbingan konseling bisa melakukan pelayanan yang berada di luar sekolah. Nah, supaya tidak
siswa tidak tertekan. Kemudian selanjutnya itu mekanisme penanganan siswa yang bermasalah di sekolah. Nah, mekanismenya di sini itu merupakan pola di mana tindakan terhadap siswa yang bermasalah di sekolah itu siswa yang melanggar tata tertib misalnya, itu yang paling mendasar atau paling sering dialami, yaitu siswa melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Nah, ketika siswa ini melanggar tata tertib di sekolah, nah guru piket ini yang wajib atau yang bertugas untuk memperingatkan siswa yang melanggar tata tertib tersebut. Tidak hanya guru piket saja, tetapi wali kelas juga bisa, atau petugas yang lain yang mengetahui bahwa siswa tersebut melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kemudian sementara itu guru bimbingan itu berperan dalam mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi sikap tindakan siswa tersebut. Jadi misalkan tadi siswa melanggar tata tertib sekolah, nah itu bimbingan atau guru pembimbing itu wajib mengetahui atau menyelidiki, intinya menyelidiki siswa tersebut, kenapa siswa tersebut melanggar aturan dari yang telah disepakati sekolah. Nah, seperti itu.